Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Eko Wahyu Maulidia, NIM 190321000065. Saya Nurwinda Dewi Agustina, NIM 1903211062. Saya Musafa, NIM 190321100068. Saya Riana, NIM 1903211000071. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait agribisnis komoditas kelapa yang berada di Riau. Untuk yang pertama yaitu subsistem hulu. Pada industri kelapa di Riau, kegiatan subsistem hulu meliputi pengadaan bibit, pupuk, obat-obatan, dan teknologi. Namun, pembibitan kelapa yang menjadi sumber utama masih belum tersedia sehingga petani masih menggunakan bibit dari kebun sendiri atau perkebunan yang lain. Hal ini mengakibatkan tingkat produksi kelapa menjadi rendah. Pengadaan pupuk dan obat-obatan juga masih terbatas, di mana kendala utama dikarenakan harga yang relatif tinggi. Penggunaan teknologi juga masih terbatas karena teknologi yang dihasilkan belum dapat digunakan secara maksimal akibat tidak tersedianya saprodi dan peralatan yang murah. Untuk yang kedua yaitu subsistem on-farm atau budidaya. Dalam industri kelapa Riau, lahan yang dimiliki oleh petani tidak terlalu luas, sehingga menyebabkan jarak tanam yang tidak teratur juga belum diimbangi dengan penggunaan teknologi secara maksimal. Namun, dalam kondisi ini pengembangan usaha tani harus ditingkatkan. Hal itu dilakukan dengan pengadaan variasi produk yang diusahakan dalam satu areal yang lebih beragam, sehingga dapat meningkatkan pendapatan para petani. Untuk yang ketiga yaitu subsistem hilir. Subsistem hilir pada agribisnis kelapa di Riau meliputi pengelolaan hingga pemasaran komoditas, di mana produk kelapa yang dihasilkan di Riau dapat diolah menjadi kopra, minyak kelapa, bungkil, nata de coco, dan masih banyak lainnya. Selain diolah, kelapa juga dapat dikonsumsi dalam keadaan segar. Dalam subsistem hilir, komoditas kelapa di Riau pengolahan masih dilakukan secara tradisional. Petani kelapa masih terbatas pada pengolahan kelapa untuk dijadikan produk kopra dan sebagian kecil membuat tempurung kelapa atau karbon serta pembuatan VCO. Dalam kegiatan pemasaran produk kelapa di Provinsi Riau, rantai pemasaran kopra terbanyak adalah petani, pedagang desa, pedagang kabupaten, pedagang provinsi. Sedangkan untuk produk kelapa segar, pedagang kabupaten langsung membelinya dari petani. Harga yang diterima oleh petani di tingkat petani yaitu 60 hingga 65% dari harga konsumen. Lalu yang terakhir yaitu ada subsistem penunjang. Pada agribisnis kelapa di Riau, penyuluhan belum banyak dilakukan, namun terdapat kegiatan dengan model pembinaan berbasis organisasi. Pembinaan ini merupakan media untuk memotivasi dan meningkatkan pengetahuan para petani. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa potensi komoditas kelapa di Provinsi Riau, di mana Provinsi Riau terletak di urutan pertama dari 10 provinsi terbesar penghasil kelapa setelah Sulawesi Barat dan Jawa Timur. Yang kedua, harga produk kelapa yang relatif tinggi, di mana dibuktikan pada periode Januari sampai Desember 2016, harga coconut oil dalam Northwest Europe Market sebesar 1.109 US dollar per ton, lebih tinggi dibandingkan CPO 623 US dollar maupun palm kernel oil sebesar 909 US dollar. Karena tingginya produk kelapa sehingga produk ini juga diminati banyak petani untuk membudidayakannya. Yang ketiga yaitu besarnya jumlah permintaan pasar domestik maupun ekspor. Dengan besarnya jumlah permintaan, maka banyak pula barang yang harus diproduksi, sehingga hal ini dapat memacu semangat para petani untuk memproduksi kelapa lebih banyak lagi. Yang keempat, rendahnya penolakan produk kelapa yang diekspor. Berbeda dengan produk kelapa sawit, produk olahan kelapa yang diekspor relatif bebas dari isu lingkungan, sehingga tidak mendapatkan hambatan untuk memasuki pasar internasional, dan ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan devisa negara.
Selanjutnya, kondisi existing, di mana Provinsi Riau memiliki luas areal kelapa paling luas di Indonesia, yaitu sebesar 598,77 hektar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa produksi kelapa di provinsi tersebut mencapai 387,9, bahwa produksi kelapa di provinsi tersebut mencapai 387,9 ribu ton pada tahun 2020, sehingga komoditas kelapa berkontribusi cukup besar sebagai sumber devisa negara dari sisi ekspor perkebunan. Yang kedua, posisi wilayah strategis. Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura. Selain itu, berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, sehingga bisa menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional maupun internasional. Yang kedua, kondisi kesuburan tanah sangat cocok untuk tanaman perkebunan. Kondisi tanah dan iklim yang sesuai akan mendukung proses produksi kelapa lebih cepat, karena kondisi tanah dan iklim juga menjadi faktor pendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan pohon kelapa. Nah, guna mendukung produktivitas komoditas kelapa di Kabupaten Riau ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait sistem agribisnis di dalamnya, yaitu yang pertama, kebijakan operasional subsistem hulu. Nah, rendahnya pemakaian bibit berkualitas dan bermutu di Kabupaten Riau ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan guna mendorong industri pembibitan yang berkualitas dan bermutu, yaitu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2006 tentang pemasukan dan pengeluaran bibit. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 tentang budidaya, dan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 terkait Perda tentang perizinan yang berguna untuk memudahkan berdirinya industri. Selain itu, dalam akses sarana produksi terkait sumber daya manusia dan juga permodalan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu UPBS, Unit Pengelolaan Bibit Sumber, dan UKT, Unit Komersialisasi Teknologi, yang berguna untuk menunjang terciptanya bibit yang berkualitas dan unggul. Selanjutnya yaitu kebijakan operasional pada subsistem produksi atau on-farm. Nah, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menekan input luar rendah. Misalnya yaitu penggunaan pupuk organik, pestisida nabati, dan juga penggunaan penutup tanah atau cover crop. Nah, selain itu, untuk mendukung berdirinya industri bibit, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pendirian bibit unggul, kemudian pelabelan, dan juga pengemasan. Selain itu, harganya juga terjangkau guna meminimalisir beredarnya bibit palsu pada komoditas kelapa di Kabupaten Riau ini. Selanjutnya yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mengendalikan hama dan penyakit, yaitu kebijakan menerapkan paket pengendalian terpadu yang berguna untuk menekan intensitas serangan hama dan juga penyakit pada kelapa. Selanjutnya yaitu kebijakan pada subsistem hilir. Nah, pada kebijakan subsistem hilir ini dibagi atas dua macam. Yang pertama pengolahan hasil, dan yang kedua yaitu pemasaran. Nah, kebijakan pemerintah dalam operasional subsistem pengolahan hasil ini, pemerintah menerapkan standarisasi YSO 9000 ataupun YSO 14.000 melalui lembaga-lembaga penunjang pertanian kelapa, yaitu KUD ataupun BUMDes di daerah Kabupaten Riau. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah itu yaitu mendorong dan memfasilitasi berdirinya industri pengolahan hasil dan juga sosialisasinya. Kebijakan operasional pada subsistem pemasaran. Nah,
Untuk efisiensi pemasaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan operasional terkait menekan biaya tata niaga produksi kelapa, kemudian pencabutan beberapa perda terkait ekspor yang memberatkan petani, dan yang terakhir yaitu penurunan pajak ekspor produksi kelapa. Nah, untuk menguatkan posisi tawar-menawar petani dilakukan dengan meningkatkan informasi pasar. Dan selanjutnya yaitu promosi pasar untuk ekspor. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menekan intensitas usaha-usaha produksi kelapa berskala APCC, Asian and Pacific Coconut Community. Dan yang terakhir yaitu kebijakan operasional dalam subsistem penunjang, yaitu kelembagaan. Nah, kelembagaan merupakan aspek yang paling vital dalam sistem agribisnis kelapa karena sebagai organisasi pemasaran dan juga sebagai organisasi pembiayaan. Nah, pemerintah mendorong kebijakan dalam mendirikan ICAS, Integrated Corporation Agribusiness System, yang merupakan kelembagaan korporasi bersama kemitraan perusahaan-perusahaan yang lain guna mendukung produktivitas kelapa. Nah, olahan apa saja sih yang dapat dibuat dari komoditas kelapa ini sehingga dapat menambah nilai tambah dari kelapa ini? Yang pertama yaitu minyak kelapa, dan yang kedua nata de coco, yang ketiga virgin coconut oil atau VCO, dan yang keempat yaitu kecap nira kelapa. Nah, kecap nira kelapa ini sebagai produk alternatif untuk mengurangi penggunaan gula. Dan yang terakhir yaitu kerajinan. Nah, arang tempurung kelapa ini dapat dibuat kerajinan seperti aksesoris dan juga cindera mata. Untuk serat sabutnya itu dapat dibuat sebagai tali, matras, jok mobil, dan juga genteng. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan komoditas kelapa di Riau. Meskipun Riau merupakan penghasil komoditas kelapa terbesar di Indonesia, namun tidak menjadikan Riau itu terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kami telah merangkum 5 permasalahan komoditas kelapa di Riau. Permasalahan yang pertama adalah minimnya penggunaan bibit bervarietas unggul. Nah, hal ini dikarenakan belum adanya industri pembibitan kelapa yang menjamin pasokan bibit unggul sehingga petani masih menggunakan bibit dari kebun mereka sendiri. Permasalahan yang kedua adalah penggunaan pupuk, obat-obatan, dan teknologi yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan harga pupuk dan obat-obatan yang relatif tinggi atau mahal. Kemudian masalah yang ketiga adalah pemilikan lahan yang sempit sehingga menyebabkan penurunan produktivitas kelapa di Riau. Kemudian masalah yang keempat adalah diversifikasi produk olahan yang masih terbatas, yaitu hanya diolah menjadi kelapa butiran dan kopra. Kemudian masalah yang kelima adalah serangan penyakit busuk, pucuk, dan hama penggerek daun. Solusi yang dapat disarankan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya yang pertama, pembangunan industri pengadaan bibit. Kemudian solusi yang kedua adalah subsidi pupuk dan obat-obatan serta pemberian pelatihan penggunaan teknologi. Tentunya ini membutuhkan peranan dari pemerintah. Kemudian solusi yang ketiga adalah ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian pada komoditas kelapa di Riau. Kemudian solusi yang keempat adalah meningkatkan diversifikasi olahan kelapa, yaitu misal dengan mengolah kelapa menjadi olahan-olahan yang lain seperti minyak kelapa, nata de coco, kecap nira kelapa, dan olahan-olahan lainnya. Kemudian selain itu juga melakukan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Nah, Balai Penelitian Kelapa dan Palma di Manado telah merekomendasikan paket penanggulangan hama dan penyakit melalui program penanggulangan hama dan penyakit terpadu.